Are you ready? Ready? Oke, what's up guys? Welcome to Until 8. And hari ini kita mau review sebuah MV yang katanya keren banget. Gua nggak pernah nonton, gue juga pernah tahu lagunya. Tapi hari ini kita mau nonton video apa sih? Judulnya itu Unforgiven sebenarnya. Oke. Itu dari Les Seraphim, girl band Korea yang generasi 4 sebenarnya. Jadi dia masih fresh banget. Oke, masih muda ya, masih asik, masih masih hot, masih fresh. Tapi sebelum kita review, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Langsung kasih tahu. Oke, logo. Agak jengki nggak sih movementnya? Agak aneh gitu. Wih. Apa tuh? Di sini lu harus tahu sesuatu. Kalau lu lihat ya, sebenarnya kalau kita play set di sini lu lihat frame-nya itu ada perbedaan nih. Kalau lu lihat ya, exposure-nya sebenarnya agak beda. Sumpah? Iya, kalau lu lihat lagi coba lu play baik-baik nih. Mundur dikit ya. Maju. Oh iya ya. Nah, jadi di sini menurut gue ya, drone-nya ditangkep. Drone-nya ditangkap. Jadi ada orang nih di sini nih, di bawah. Ada Iya orang di kan? bawah. Tangkep. Tangkep dong. Terus dia jalan. Iya sih, soalnya susah banget nge-match cut ini ya kalau bisa kita ganti kamera gitu istilahnya. Oke. Nah, cut langsung ke darat. Nah, dia pakai fan whip ya. Itu ada parallax dikit ya tadi? Mana coba? Iya, dia pakai parallax nih. Parallax dikit ya. Nah, tapi uniknya dari MV Korea ya, kalau lo tahu, mereka selalu sering pakai scale. Pakai scale Mereka di main post, scale kan? di Pakai keyframe. scale di post. Ya. Gitu. Itu paling sering gue lihat itu di JYP. Kalau lu lihat MV-nya Twice, ITZY, Stray Kids, semua sering banget namanya pakai scale. Nah, itu gua adaptasi. Kalau lu mau bikin music video dance, itu lebih menarik lagi kalau lu pakai scale karena dia punya movement tuh lebih hype, lebih apa sih namanya? Lebih dynamic. Iya, lah. lebih dynamic. Lebih Iya, dynamic. iya. Itu yang bikin jadi asik gitu menurut gue. Nah, sama di Les Seraphim, walaupun dia nggak pakai banyak ya menurut gue, tapi di JYP itu banyak banget. Tapi kalau kayak gitu berarti lu ambil resolusinya lebih gede pas rekam. Iya Biar dong. nggak pecah kan? Iya. Nah, Iya, tapi iya. kalau yang gue lihat ya di MV, mereka tuh biasa tetap maju mundur si Pen biasa kan? pen biasa. Lu mau maju mundur gitu semua tetap pakai itu dia punya rigging. Biasa yang 2 biji gini tuh biar lebih stabil mungkin ya. Baru mereka main scale. Biar lebih hidup juga nggak sih? Kayak Benar, cuma nggak lebih hidup. movementnya nggak gitu-gitu doang. Wih. CG. Wih, gila. Itu apa tadi transisi kue? Coba lu breakdown gimana caranya bikin transisi kue kayak gitu. Ini di scale, terus kuenya. Oh, kuenya di masking nih gitu. Di ujung, terus diganti. Enggak, dia nggak di masking nih. Api dari kokinya tuh. Asli ini asli. Benar. Simple teknik sih, tapi efektif, bagus. Wih, flare. Nah, ini cakep nih. Wih, Nah, ini keren. Nah, gimana cara bikinnya? Ini udah pasti CG kan? Ini kayak CG deh. CG ya, kan? bener CG, terbang ya kan. Nah, ini Nah, nih, ini. asli nih. Tapi dia pasti cut frame. Ada WB shift nih. Iya, pasti ganti angle. WB salah tuh. WB. Pakai AWB. Stupid aja. Oke, ini ganti POV. Ini gue rasa dia ambil drone dulu, baru di VFX taruh si panah. Berarti di komposit. Di composite. Jadi ini gue rasa ini shot drone di blur pakai Gaussian blur baru ditempel. Oke, sekarang gue mau nanya lu, gimana caranya dia bisa bikin kayak perspektifnya itu lebih kayak cepet gitu loh, lu tahu kan? Kayak ada shifting. Ini beruntungnya menurut gue backgroundnya tuh nggak ada moving object yang signifikan kayak air, nggak ada kayak angin. Jadi menurut gue dia mau speednya dicepetin pun nggak gitu kerasa. Tapi ini ada mobil kan? Nggak ada tuh. Oh, iya, Semuanya iya. still object. Tapi yang gue suka dari sini tuh dia put effort into kasih kayak karena kan dia mau Itu, bikin nadanya iya. cepet kan. Jadi Iya. itu di stretch gitu. Jadi feelingnya tuh lebih fast pace gitu loh. Iya. Langsung. Ini dia masuk ke gue kira dia mau masuk ke lubang yang atas. Oh langsung hard cut. Iya kan?
Tapi hard cut di sini menurut gue implementasinya bagus karena langsung impact. Karena scene-nya langsung berubah. Daripada dia tambahin transisi kayak alay-alay nggak jelas gitu sih menurut gue mending kayak gini. Gila, CG-nya sih cakep banget. Keren banget. Tapi ini asli nggak menurut lo full sayapnya? Gue nggak tahu, kayaknya yang palsu deh. Kalau lihat teksturnya itu nggak terlalu real kalau kena lighting. Tapi aneh banget lu bayangin talentnya kayak kalau ini kan asli, ini asli, ya, teksturnya tuh kelihatan jelas, dia punya bulu-bulu feathernya gitu. Tapi kalau yang satu lagi, karena memang agak susah ya menurut gue kalau bikin feather kayak gini. Di Blender itu menurut gue yang susah adalah bikin air, yang teksturnya kayak gini, yang kayak physics bulu, gitu ya? physics gitu. Karena mereka harus adaptasi dengan angin, gravitasi dan lain-lain. Yang gue suka dari sini juga itu dia pakai lightingnya tuh two tone gini nih. Jadi kayak emang biru sini, terus sisinya agak orange. Sebenarnya secara real menurut gue ini kan ada api yang sebenarnya harus kayak gerak-gerak gitu. Mungkin lampunya harusnya kayak ada agak hidup gitu kayak. Di sini gue suka banget pergabungan warna orange sama birunya. Jadi kayak menandakan the right side is her good side, left side is her dark side. Iya. Ada satu hal yang perlu kita bahas sebenarnya, ini cukup penting. Lu lihat orang-orang Korea ya, idol-idol ya. Mereka kalau hair flip, rambutnya pasti balik, bos. Sumpah rapi banget. Lu pasti tahu, balik. Itu salah satu yang lu bisa lihat banget ya, si Lisa Blackpink. Dia kalau nari kan ekstra banget ya. Bangs-nya, poninya selalu balik, bos. Berarti ya make up-nya dong yang hebat. Salah. Stylist-nya nggak sih? Hairdo-nya. Hairdo-nya. Ya lu bayangin aja itu hairspray berapa banyak, bos. Dia pernah ngungkap ya kalau dia tuh poninya diginiin terus hairspray set gitu. Itu adalah salah satu trik yang bisa diimplementasi juga kalau misalnya lu mau bikin dance video. Di sini tugas penting dari seorang hairdo gitu dalam komersil, dalam pembuatan video gitu. Itu sangat krusial gitu. Yang mungkin gue juga bisa appreciate ya, itu Korea tuh kasih setnya, art directornya lah, art directornya bikin set tuh semua bener-bener bagus banget. Kayak ini random orang di belakang mereka nari aja menurut gue jadi kayak nge-feel gitu. Iya, benar. Iya kan? Jadi kayak nggak seakan-akan kayak kosong frame-nya gitu. Benar. Dan mereka juga kasih lighting ya sebelah kanan gitu biar maksudnya dia punya detail tuh masih dapat. Untuk match ini nggak sih realistic light-nya kayak kan ada jendela tuh dari kanan tuh. Gimana? Coba lo breakdown nih. Gimana nih cara achieve shot kayak gini gitu? Ini pasti dia bikin rig sih. Pasti bikin rig ya kan. Rigging kan. Basically dia taruh GoPro di ujung pedang gitu. Tapi gue mau highlight juga kalau MV Korea tuh bener-bener the master of match cut menurut gue. Continuously, gue tahu ganti kompo gitu, tapi rapih kerasa kayak dia bisa main scale, terus scale in, scale out gitu untuk next shotnya, atau dia mainin angle-nya jadi lebih wide sama close up gitu, kayak semua serasi gitu, kayak rapih banget. Emang MV Korea yang lu suka apa? Yang misalnya match cut-nya bagus banget gitu. Kalau personally buat gue JYP. Karena mereka punya main scale in, scale out juga bagus banget. Sama match cut itu bagus-bagus gitu. Kayak misalnya gini, terus kesini gitu. Cepet gitu kan. Kayak misalnya gue lagi nari gitu, terus gue tiba-tiba pindah sini gitu. Kan keren gitu kan. Bersih, clean semua tertata dengan baik. Berarti good job untuk direktornya ya. Gue paham kalau di skill. Gue awas. Itu bagus. Lightingnya dynamic, asik, gerak-gerak. Ya itu match cut-nya. Itu match cut-nya bagus. Overlay ya ini. Overlay. Praktikal nggak tuh? Ini gue nggak tahu deh praktikal atau CG. Nah ini yang bisa gue highlight dari sini ya. Kalau lu lihat tone color dari mukanya sendiri berbeda. Tadi kan si Eugene tuh yang belakangnya, yang kayak Dewi Persik bro. Serius mirip kayak Dewi Persik, cakep banget nih. Oh iya. Nah ini skin tone-nya agak kuning. Iya. Emang the scene as a whole lebih kuning. Jadi mereka juga pinter gitu. Walaupun kalau lu lihat saturation-nya sebenarnya agak dikurangin ya, agak pucat kalau Korea gitu. Tapi mereka punya skin tone tuh nge-adjust banget dengan si dia punya ambience lighting gitu. Kalau lu lihat di sini mood yang pengen ditampilkan adalah lebih pucat, lebih dingin gitu. Skin tone-nya kelihatan banget tuh. Tapi in a sense menurut gue skin tone-nya masih correct gitu. Masih correct. Benar. Masih correct di kondisi ambience yang dia bikin gitu ya. Nah itu yang gue amazed dari Korea. Berarti mereka
secara keseluruhan kayaknya tuh pakai masking juga sebenarnya di skin tone-nya mereka gitu. Kalau di Premiere itu kalian bisa pakai selective color gitu. Selective color atau masking HSL ya gitu. Buat skin tone lu. Iya. Apa namanya? Gue gak bisa jelasin lah pokoknya gitu. Tapi gue liat nih ada masking nih. Iya. Ini ada potongan. Ya, ini nggak rapi nih kelihatannya. Ini. Tapi enggak, dia pinter. Karena si feathernya masuk ke dalam lapisan daging, makanya dia ada cutting di bagian sini. Betul, tapi maksud gue harusnya di edges-nya dia kasih kayak apa ya, kayak anggapannya lu kalau kepotong tuh kan pasti kayak ada bekas wound itu udah mulai kelihatan gitu ya. Ini kayak nyelam sih. Iya, sebenarnya yang perlu di-highlight di sini kenapa dia bisa kelihatan real dalam cepat. Kalau lu lihat dia ada motion blur sebenarnya. Iya nggak sih? Iya. Motion blurnya itu bikin lebih natural. Iya, dan menurut gue emang karena scene ini cepet banget. Ya kalau gue nggak per frame kayak gini nggak kerasa. Nah ini masuk nih. Ini CG pasti kan lukanya. Masa diparetin beneran? Kayak tiang biasa atau dikasih apa gitu ya? Iya, oke. Atau mungkin green screen kali ya? Gak tau deh. Tapi yang pasti kiri kanannya tuh pasti fake. Dan ini kayak gue ditarik. Iya. Ditarik sama orang. Nah ini pasti rigging ke mobil nih dia. Pakai efek VHS. Ada VHS. Fisheye. Wah, itu gimana tuh? Kenapa jauh banget mundurnya, Bos? Ini kayaknya dia pen dibantu sama scale. Jadi pas mundurnya tuh Terasa cepat. Iya. Benar. Soalnya menurut gua nggak make sense kalau lu main speed. Karena kalau lu perhatiin narinya nggak tetap konsisten tuh. Yang gue highlight di sini sebenarnya nih, ini bikin petir-petirnya sih keren juga, Bos. Dia track kameranya juga bagus gitu. Iya. Dia ngikutin dengan movement kameranya gitu. Iya, pasti 3D itu. Nah, cakep, Bos. Bro, Dewi Persik, bro. Wih, jantung kuda, Cok. Di dalam kudanya tadi. Mana ada? Di kan, di jantung nih. Di dalam kuda. Nah, kalau ini sih masih simple sebenarnya. Dia main Simple. opacity. Nggak gitu susah gitu. Iya kan? Bikin jantungnya, Bos. Feather. Iya, cuma di feather dong sama transition gitu. Wih, Gue lompat. nah itu lu boleh breakdown nggak tuh? Itu gimana caranya bisa kameranya dipegang terus narik dia? Gue rasa ini kamera on gimbal terus ditambahin kayak monopod gitu. Kayak gini kan dipegang. Berat dong, Bos. Berat. Atau dia pakai crane. Jadi dia cuma ngikutin doang. Dianya begini, ya kameranya ngikutin. Iya, benar-benar. Pakai crane bisa. Gue suka banget ada footage jelek diselipin. Menurut lu, setnya mereka bangun apa mereka sewa tempat satu jalanan gitu? Bikin. Soalnya Menurut gue it's very controlled. Ini tuh semua dipikirin. Kayak ini mau taruh neon di sini, warna ininya bikin lagi. Dan gue rasa dia cuma sampai sini doang. belakangnya CG. Iya. Dia pakai green screen gitu. Terus Blue screen biasanya. Blue screen. Taruh blue screen di belakang, nggak tahu mungkin green screen. Kayaknya green screen deh. Kalau blue screen soalnya mereka punya ini jeans. lampu, jeans. Jeans mereka tuh nanti bolong. Ntar compositingnya EO. Iya. Oke. Yang pasti ini belakangnya dikasih lampu, tapi green screen. Jadi itu lampunya tuh ditembak dari belakang, makanya bisa dapat efek kayak gitu. Dan gunanya asap ini mungkin buat ngurangin ini ya. Ya, Dia buat punya efek. gue rasa asapnya juga mungkin most likely sih practical ya. Most likely practical. Jadi kayak belakangnya tuh dia nggak harus terlalu banyak effort untuk bikin fidelity yang terlalu kayak high res kelihatan jelas. Fidelity gitu. Pakai VHS gue suka banget. Tap. Ya itu kamera jelek. Wih, speed ramping ya biasa. Ramping. Wih. Menurut gue ada beberapa hard cut yang gue ngerasa agak terlalu patah. Tapi menurut gue mungkin itu artistic choice di mana kayak gue nggak mau kelarin mood ini langsung kayak bikin orang kaget buat pindah ke mood sebelah gitu. Kenapa gue suka banget sama MV-nya Stray Kids misalnya? Itu gara-gara emang secara continuity tuh mereka rapi banget. Kayak mereka udah tahu cara bikin transisinya, cara mereka mikirin transisinya pun out of the box banget lah. Kreatif gitu. Iya. Kalau dari gue sih, overall dari general ya, gue suka dari VFX-nya. Salah satu scene yang paling gue suka adalah itu yang pas dia sayap. Itu menurut gue keren banget, men. Itu sebelah sayapnya kayak kebakar
Star kayak sebenarnya lu pernah lihat MV-nya Billie Eilish gak sih yang dia pakai sayap juga? Gue lupa MV-nya apa tuh. Jadi dia kayak Fallen Angel gitu. Ntar gue nonton. Itu story-nya itu keren menurut gue gitu. Nah ini sama konsep yang diterapin oleh Seraphim itu juga ada VFX-nya kan, itu keren. Karena gue bias ya, orang pakai sayap itu ya keren kan, Fallen Angel gitu. Gue suka drone-nya di awal. Iya, gue juga suka. Meskipun agak ngikuk gitu komponya, tapi bagus. Kayak one take-nya kerasa banget. Iya, balik lagi gue suka sebenarnya MV Korea yang pakai scale gitu. Karena gue juga pernah video and dance dan kalau lu pakai scale in scale out gitu emang lebih dynamic, keren gitu. Tapi yang paling gue amazed dari MV Korea adalah satu, dia punya muka mulusnya setengah mampus, kayak dibedakin 10 kali bos. Selalu mulus. Kayak emang born that way gitu. Makanya gue juga nggak tahu gitu antara emang kita tahu posnya bagus lah. Kalau lu pernah lihat juga MV-nya si Wendy itu, Wendy Red Velvet, dia ada mukanya mulus banget. Gue pernah kasih lihat dia. Ya itu salah satu yang gue tahu sih bisa di-chip di DaVinci Resolve. DaVinci Resolve ya. Nah itu dia ada auto track mukanya, jadi lebih mempermudah daripada di Premiere lu harus pakai plugin lagi, Red Giant dan lain-lain. DaVinci udah ada gitu solusinya. Premiere gue ya, terus mungkin saatnya merambat ke gue belum bisa ya. Premiere in my heart gitu. Ya, gitu. Overall dari gua sih ini MV-nya asik gitu. Karena dia sesuaiin sama mood lagunya juga, lebih ngebeat, lebih uptone juga, cutting-nya juga cepet, fast pace dan ya, gue suka Les Seraphim. Ya ini kurang lebih beberapa poin yang kita ngerasa dari videonya yang bagus dan jeleknya dan kembali lagi kita nggak sejago mereka, jelas mereka jauh lebih jago dari kita, tapi ini beberapa perspektif kita dari pengalaman kita di videografi, cara kita nge-shoot, cara kita bikin iklan, dan ini this is our perspective lah istilahnya. Oke guys, kalau lu misalnya ada MV Korea keren lainnya, jangan lupa buat kasih komen di bawah. Video-video MV Korea apalagi sih yang mau kita review gitu. Ya guys, segitu aja dari review kali ini. Jangan lupa like, subscribe, sama nyalakan lonceng biar kamu gak ketinggalan sama video-video baru dari Until 8 Creative. And see you in the next one. Bye-bye.